Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa bi sahbihi sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma wa ja'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpakai dari sahabat-sahabatnya. Dan keberkahan dan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati. Kita berikan dengan bacaan nama kitab. Adapun pahalanya kita hadirkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk kedua orang tua kita serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridha maghdubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Baik, saya jelaskan dulu tentang kitab Al-Hikam ini ya. Jadi kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, hikam artinya hikmah. Ya, jamak dari hikmah adalah hikam. Nah, jadi Al-Imam ini orang Iskandaria, ya, Irak, ya kan, Iskandaria. Nah, kemudian kitab yang terkenal adalah ini Al-Hikam. Dia banyak karangannya, ya, tapi yang terkenal adalah Al-Hikam. Dan kitab Al-Hikam ini kitab rujukan para orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, orang-orang yang ingin mengenal Allah, ya, orang-orang yang ingin ingin membersihkan hati. Dan kita rujukan para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Dan kitab Al-Hikam ini sudah banyak diterjemahkan di banyak bahasa. Dan juga kitab ini juga dipakai di pondok-pondok pesantren sebagian besar, ya. Dan juga kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Nah, ini kitab klasik. Dan dalam kitab Al-Hikam ini terdiri dari hikmah-hikmah. Nah, lebih kurang ada hampir 300 hikmah. Nah, jadi setiap hikmah itu beda-beda dia isinya dan juga ada penjelasannya. Dan alhamdulillah saya sudah membuat kitab Al-Hikam ini sampai 11 atau 12 jilid. Dan rujukannya banyak. Nah, ini bisa dilihat di lemari buku saya ini, ya. Jadi rujukannya banyak, ya. Dan pensarahnya pun juga banyak. Ya, tidak hanya satu Ibnu Ajibah, tapi ulama-ulama lain juga ikut mensarahkan kitab Al-Hikam ini. Selain kitab Al-Hikam, untuk membuat kitab ini, Al-Hikam ini saya juga mengambil rujukan dari kitab karangan Imam Ghazali, ya, Ihya Ulumuddin, dan banyak lagi kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Nah, untuk membuat kitab Al-Hikam ini.
Baik, kita mulai hikmah yang pertama ini ya. Sebenarnya sudah selesai nih ngaji hari Kamis ini saya sampaikan sama jemaah saya. Tapi ini karena Ustadz juga baru kan, rasanya kalau saya masukkan di pertengahan hikmah nanti Ustadz ketinggalan. Artinya dasarnya itu nggak tahu. Mungkin Ustadz pernah belajar dulu ya. Pernah belajar, tapi kan nggak salah untuk mengingatkan kembali. Makanya kita ulang di hikmah yang pertama. Itu Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Itu dia kalam hikmahnya ya. Penjelasannya, ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal. Dalam waktu yang sama, ia tidak boleh bergantung dan bersandar kepada amalnya. Ini Ustaz ya. Jadi kita nggak boleh bergantung bersandar kepada amal ibadah kita agar Allah ridho ya. Jadi untuk mencapai keridhaan Allah, untuk meraih keridhaan Allah, kita tidak boleh bersandar bergantung kepada amal. Tapi kita bergantung bersandar kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya. Gitu. Ya. Dan juga untuk meraih keridhaan Allah dengan beramal. Dan dalam beramal kita tidak boleh bergantung kepada amal. Gitu. Jadi nggak bisa orang itu meraih keridhaan Allah dengan tidak beramal, dengan duduk-duduk di warung. Ya. Itu. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, ujungnya, puncaknya adalah mengharap keridhaan Allah. Maka tadi di awal saya sebutkan ilahi anta maksudi wa ridhaka mahmudi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, keridhaan-Mu yang kami cari. Kalau Allah dari ridho, semuanya Dia kasih. Ya, surga, dunia beserta isinya. Ya. Dan salah satu syarat atau cara untuk meraih keridhaan Allah adalah kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita. Ustaz, saya sudah tahajud, kok doa ketika saya berdoa belum dikabulkan. Itu kecewa, dia putus asa. Banyak tuh Ustaz jemaah saya seperti itu. Ya, mengeluh. Kenapa dia mengeluh, kecewa, sakit hati? Karena dia bersandar kepada amal tahajudnya, amal sedekahnya, ya kan? Bergantung dia, berharap dia. Itu dampak negatifnya. Jadi dia kecewa, stres, putus asa, bahkan ada yang sampai meninggalkan amal ibadah. Karena apa? Karena apa yang dia inginkan tidak terwujud. Karena apa? Karena dia bersandar kepada amal sedekahnya, amal tahajudnya, amal zikirnya, amal puasanya. Itu kurang beradab. Ya, jadi nggak boleh. Tapi bukan berarti haram. Ya. Kemudian berikutnya Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan orang yang hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka. Tengok kan? Kalau kita bergantung kepada pimpinan, kepada bos, hidup kita nggak merdeka, tertekan kita, ya kan? Stres kita akan takut dipecat, ya kan? Kalau kita bergantung kepada uang, bersandar kepada uang, kita takut kehilangan uang. Kalau kita bergantung kepada pimpinan, kita takut dipecat. Kalau kita bergantung bersandar kepada makhluk, kita akan cari muka kepada makhluk, ya kan? Kita akan berpura-pura baik, kita akan munafik. Ini kalau kita bersandar
kepada makhluk. Ini kata Imam Ghazali ini, bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka kalau dia bergantung kepada Allah. Hatinya menjadi tenang, karena tidak pernah merisaukan nasibnya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah, tawakal bulat kepada Allah. Dia nggak peduli apakah dia dalam keadaan miskin atau kaya, apakah dia dalam keadaan sengsara atau menderita atau bahagia. Karena hatinya bulat, bergantung, bersandar kepada Allah, tidak kepada dunia beserta isinya, tidak kepada istri, tidak kepada anak, tidak kepada bos, pimpinan. Merdeka hidupnya. Dia nggak akan takut ditinggalkan, nggak akan takut dijauhi, ya kan? Nggak akan takut dimusuhi. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ini sebenarnya kata Imam Ghazali ini. Dia merasa cukup dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini kalau kita bergantung hanya kepada Allah, berharap kepada rahmatnya, karunia-Nya. Kemudian berikutnya, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tidak boleh bergantung pada nafsu. Tengok, ya, tabiat nafsu itu menyuruh kita kepada keburukan, ya kan? Kepada kemaksiatan, kecuali nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ustaz, musuh kita ini kan dua, hawa nafsu dan syaitan. Itu musuh kita itu. Kalau kita bergantung kepada nafsu, apa yang nafsu inginkan kita ikut, ya kan? Ketika nafsu ingin supaya kita nggak sholat, kita akan ikut. Ketika nafsu menginginkan kita itu berzina, nauzubillah, berbuat maksiat, maka kita akan ikut. Itu kalau kita bersandar bergantung kepada nafsu. Makanya kata Imam ini, tidak boleh kita bergantung kepada nafsu. Jangan hati ini diikuti oleh nafsu. Kalau hati kita sudah diikut, sudah terikat dengan nafsu, sudah diarahkan oleh nafsu, sudah nafsu sebagai pimpinan, celaka kita, ya, menderita kita, sengsara kita. Tapi nafsu yang harus ikut kepada hati. Hati ini kan raja, ya kan? Jadi Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Kalau dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh ini. Apakah itu kalau dia hati? Hati yang memerintahkan seluruh tubuh ini, termasuk nafsu, hati yang memerintahkan. Jadi jangan kita mau dikalahkan oleh nafsu, dan jangan kita bersandar bergantung kepada nafsu, ya. Dan apalagi kata Imam, jangan bergantung kepada, tidak boleh bergantung kepada perbuatan. Tengok perbuatan kita ini Pak, pada hakikatnya kan perbuatan Allah, ya kan? Ya kan Ustaz? Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah bilang itu, ya. Firman Allah dalam Al-Quran, bukan kau yang melempar ya Muhammad ketika engkau melempar, tapi kami yang melempar, yaitu Allah pada hakikatnya. Jadi perbuatan kita ini nanti ada tuh Ustaz, di tengah-tengah hikmah itu. Pada hakikatnya ini yang berbuat semuanya adalah Allah, ya. Di kalam hikmah yang di tengah-tengah, hikmah yang ke-40 atau berapa itu. Jadi kita ini sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Guru tasawuf kami sering mengibaratkan, mengumpamakan dalang dengan wayang. Ya, kita ini sebagai dalang sama wayang, ya. Apa namanya itu? Wayang dengan apanya? Dalang. Dalang dengan wayang kan? Kita ini wayang kan? Jadi digerakkan kemari ikut, digerakkan ke sana ikut. Dan guru tasawuf kami mengatakan seperti mayit di tangan Bilal. Ini perumpamaan untuk mendekati paham. Jadi pada hakikatnya semua perbuatan adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Itu. Ini perbuatan. Jadi jangan bergantung kepada perbuatan kita, ya. Kita sudah buat beramal ibadah, kita sudah buat sedekah. Ya, aku sudah buat, kalau ada aku, maka kurang keikhlasan kita. Kita kurang beradab. Ya, dan juga jangan bergantung kepada daya dan kekuatan kita. Semua kita bisa mengangkat, bisa beribadah karena Allah berikan kekuatan, betul nggak? Kalau Allah nggak berikan kekuatan, kita nggak akan bisa beramal ibadah.
Nah, jadi tawadu rendah hati. Makanya Imam bilang nih, jangan bergantung kepada kekuatan kita. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, atas izin Allah, ya kan? Nah, jadi kita nggak sombong, nggak angkuh, nggak merasa hebat, nggak merasa mulia, nggak merasa pantas masuk surga. Nah, karena jauh sekali itu, jauh sekali itu bedanya, ya, amal ibadah kita dengan surga. Nggak ada apa-apanya amal ibadah kita ini, ya, yang banyak cacatnya, yang banyak belum sempurnanya, ya. Mau kita bandingkan pula dengan surga itu yang yang nilainya tinggi, ya. Dan berikutnya, dia hanya boleh bergantung pada karunia. Tengok kan, dikata Imam, dia hanya boleh bergantung pada karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya ini semata-mata dari karunia Tuhanku. Tengok kan, ini kata Allah, ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah bersyukur atau kufur. Nah, semuanya karunia Allah, ya. Nah, jadi kita juga bisa beribadah itu karunia Allah. Kita dapat rezeki itu karunia Allah, bukan karena amal ibadah kita. Ya, jadi sudah selesai Allah bagikan sebelum kita ada, ya kan? Nah, sudah tertulis semuanya di kitab Lauh Mahfuz, ya kan? Rezeki kita, kapan kita mati, kita selamat atau celaka, sudah selesai semua. Dan nggak akan tertukar rezeki kita. Nah, itu. Jadi bukan karena amal ibadah kita masuk surga, ya kan? Nah, ini seperti hadis Nabi, termasuk juga Nabi. Tapi karena rahmat Allah, ya. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang kaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Perasaan nama ayat 40. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Tengok kan, sebanyak apapun amal ibadah kita, amal tahajud kita, ya, nah, kita masih belum dapat menunaikan hak-hak Allah. Itu yang mau kita banggakan amal kita itu. Dan kita belum melakukan kewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi kita jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa pantas masuk surga, ya. Dengan menghina orang, mencaci orang, memandang orang sebelah mata. Amal ibadah kita ini nggak ada apa-apanya ini. Kita ini belum ini, seperti kata Imam ini, belum menunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, belum mensyukuri nikmat-nikmatnya yang sebenar-benarnya. Ya. Ya, belum mampu untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang sebenar-benarnya, ya kan? Begitu banyak nikmat Allah. Ini firman Allah dalam Al-Quran, ini dalilnya. Sekali-sekali tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, ya kan? Surah Al-Abasa ayat 23. Nah, jadi kalau kita sadar akan hal ini manajemen hatinya, ya. Kalau kita sadar akan hal ini, ya, kita tidak akan sombong, ujub, merasa mulia, merasa hebat, merendahkan orang. Nah, dan kita sadar bahwa kita masuk surga, kita mengharap kita mendapat ridhonya. Itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, ya, semata-mata. Termasuk nanti di hikmah berikutnya itu ada itu, termasuk marifatullah, kita bisa mengenal Allah. Itu bukan karena amal ibadah kita mengenal Allah. Allah memberikan cahaya marifatullahnya, tapi karena anugerah Allah, karunia Allah, Allah berikan ke dalam hati kita. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita usahakan itu. Ya, oh aku mendapat marifatullah, salat tahajud, bukan karena salat tahajud kita. Oke, kita usahakan, nah, tapi tetap bukan karena usaha kita. Ya, kita bisa mengenal Allah. Itu karena karunia Allah. Allah berikan marifatullah ke dalam hati kita sehingga kita bisa mengenalnya.
Allah perkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita bisa mengenalnya. Nah itu nanti ada itu di hikmah berikutnya itu ya. Termasuk juga surga itu karena rahmat Allah kita bisa masuk surga, bukan karena amal ibadah. Kemudian berikutnya, karena itu seorang muslim dituntut untuk tidak bergantung kepada amalnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berlakulah kamu setepat dan sedekat mungkin, tidak berlebihan dan tidak kurang. Ketahuilah bahwa amal salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Tengok ini kan, ini dia. Nah, mereka bertanya, engkau pun tidak ya Rasulullah? Baginda bersabda, aku pun tidak, hanya saja Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmat. Diriwayatkan oleh 6 imam ya. Kemudian berikutnya Syekh Ibrahim Al-Lakhani semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, kalaupun Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya. Tengok kan, walaupun Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia-Nya, karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah ya. Dan jika Allah menghukum seorang hamba itu karena keadilannya ya. Nah, jadi Allah tidak zalim, kita yang zalim ya kan. Itu hak Allah mutlak, nggak ada yang bisa mengganggu gugat ya, nggak ada yang bisa protes. Kemudian berikutnya, bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal karena Allah yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia akan bisa ikhlas dalam beramal. Tengok ini Ustaz, salah satu cara untuk bisa ikhlas. Jadi sekian banyak cara. Jadi pun juga ketika saya ngisi tauziah di arisan guru-guru itu, alhamdulillah sudah menjadi ustaz tetap saya di situ. Setiap kajiannya manajemen hati. Nah, ada jemaah tuh guru yang bertanya, Ustaz gimana caranya agar bisa ikhlas? Ini salah satunya ini. Nah, coba timbulkan kesadaran dalam hati, ya. Kita bisa beramal ibadah itu, hati kita digerakkan oleh Allah sehingga kita bisa beramal ibadah. Kalau Allah nggak menggerakkan, Ustaz bisa kemari tengok kan? Allah menggerakkan hati Ustaz sehingga bisa kemari. Coba berapa banyak tuh yang di WA, yang di grup itu, yang mau kemari Ustaz, tapi mau kemari Ustaz, mau kemari, tapi Allah belum gerakkan hatinya, iya kan? Karena dia terduduk aja di rumah. Nah ini kata imam, yang menggerakkan hati, kemudian memberikan kekuatan itu Allah, dan kemampuan kepadanya itu Allah, maka kita akan bisa ikhlas. Maka kita tidak akan menyandarkan amal ibadah kita kepada kita. Aku yang berbuat, kita tidak akan begitu mengatakan, bukan aku yang berbuat, tapi pada hakikatnya Allah yang berbuat. Jadi sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Bersyukur kita menjadi tempat sandaran perbuatan Allah yang baik. Sebab berapa banyak yang Allah jadikan, yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan menjadi tempat sandaran Allah perbuatan yang buruk. Nah, ditakdirkan Allah dia berbuat maksiat, iya kan? Nah kita bersyukur nih Ustaz, Allah takdirkan kita untuk berbuat kebaikan. Nih kita mengaji seperti ini. Nah sehingga kita nggak sombong ya, nggak angkuh, nggak merasa hebat. Ini semata-mata karena karunia Allah Ustaz kita bisa kumpul di sini. Kan karena kesanggupan kita, ya kan, kemampuan kita, kehebatan kita, tidak. Karena rahmat Allah kita bisa kumpul di sini, kita bisa mengaji. Nah begitu dia kajinya. Nah, terus apa yang kata imam? Ini untuk bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga. Kalau udah begitu kita nggak akan ingin surga dan dijauhkan dari api neraka dalam menjalankan amal ibadah. Tujuan kita satu aja, karena Allah dan mengharap ridha Allah. Kalau kita bersandar berharap ya kepada Allah. Sebaliknya Ustaz, orang yang bersandar kepada amal ibadahnya yang diinginkan surga, yang diinginkan adalah dunia beserta isinya, ya kan? Ketika dia bersandar kepada amal tahajudnya, apa yang dia inginkan? Naik pangkat, naik jabatan, kan gitu kan? Dapat rezeki, ya kan? Nah, ingin surga, kan gitu jadinya. Kan ada kurang ikhlas itu. Oke lah, nggak apa-apa untuk orang yang awam, tahap awal, untuk motivasi dia beramal, ya kan? Nah, tujuan dia surga, tujuan dia dunia beserta isinya, nggak apa-apa. Nah, dulu kami mengatakan tidak apa-apa.
Itu untuk orang-orang yang awam, yang belum mengenal Allah, yang masih mulai belajar agama, sebagai motivasi mereka agar mereka mau beramal ibadah, mau tahajud. Nah, tapi untuk kita ini, nah, yang makamnya sudah alhamdulillah sudah mulai tinggi dan sudah banyak ilmu agama kita. Nah, jangan lagi lah seperti itu. Jadi kayak anak kecil dikasih permen baru dia mau diam, baru dia mau bekerja. Atau seorang buruh dikasih upah baru dia mau bekerja, ya kan? Kalau nggak diberi upah dia nggak bekerja. Masa kita gitu? Yang alhamdulillah makom kita sudah mulai tinggi, kedudukan kita. Masa kita mau beramal kalau mau dikasih surga? Nah, itu masih belum ikhlas. Kemudian berikutnya, seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah, mengenal Allah, tidak boleh bergantung kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya. Dia hanya boleh bergantung kepada karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Kemudian ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, dan harapannya tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Nah, ini dia nih. Nih, ciri orang yang bergantung kepada Allah. Yang ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, buat maksiat dan buat dosa, harapannya nggak berkurang untuk meraih ridha Allah. Dan sebaliknya, dan begitu juga harapannya tidak bertambah untuk meraih ridha Allah ketika dia melakukan kebaikan. Jadi stabil aja, tetap aja terus. Nah, beda halnya orang yang bergantung kepada amal ibadah. Ketika dia jatuh ke dalam maksiat dan dosa, harapannya untuk meraih ridha Allah berkurang. Dan ketika dia taat, maka tinggi harapannya untuk meraih ridha Allah. Itu kalau dia bergantung kepada amal ibadah. Nah, ada jemaah saya tuh Ustaz, dia beramal ibadah, kemudian dia berbuat zina. Langsung dia nggak semangat, dia lagi beramal ibadah. Itu akibat apa? Karena akibat itu bergantung kepada amalnya. Nggak semangat dia langsung. Nah, kalau orang tidak bergantung kepada amal, hanya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tetap ketika dia jatuh pada maksiat dan dosa, tetap dia semangat terus beramal ibadah, tetap dia semangat untuk meraih ridha Allah. Nah itu ya, jadi itu dampak buruknya kalau kita bergantung kepada amal ibadah. Terus nggak semangat terus jemaah saya itu. Nah ketika dia nggak lulus lagi Ustaz, ada yang dia capai, dia sholat tahajud, dia banyak sedekah. Nah ketika dia nggak lulus ujian, terus nggak semangat dia untuk ibadah. Ini akibat dia bergantung kepada amal, bersandar kepada amal. Ya itu dia itu bahaya. Bahkan dia berhenti beramal ibadah dan dia bersangka kepada Allah. Nah, itu dia bahayanya. Ini banyak kejadian seperti itu, ya kan? Banyak sekali. Di mana saya banyak yang curhat sama saya, banyak yang lain. Nah, karena apa Ustaz? Karena dia belum mempelajari al-hikam ini, tasawuf. Dia masih dasar-dasar, masih fikih, cara berwudu, nah, cara istinja, cara segala macamnya. Kemudian berikutnya, atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia ingat Allah. Rasa takut dan harapannya selalu seimbang. Selalu seimbang, takut dan harapnya, rajat dan khauf, ini kan penting gitu. Nah, orang yang bergantung kepada Allah, takut dan harapannya selalu seimbang. Kemudian berikutnya, orang yang bergantung kepada amalnya, jika amalnya sedikit, maka sedikit pula harapannya. Tengok kan? Jika amalnya banyak, maka besar pula harapannya. Dalam kondisi seperti ini, berarti ia telah menyekutukan Tuhan. Tengok, ini kata lima. Ia menyekutukan Tuhan. Dan kebodohannya sungguh tampak nyata. Kenapa tampak nyata? Karena dia berharap bergantung kepada amalnya, yang amalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bergantung kepada Allah, Allah bisa berbuat, bisa menolong, bisa membantu. Amalnya nggak bisa menolong, membantu. Kalau dia bergantung kepada amal, itulah dia bodoh. Jadi ada yang menyelamatkan selain Tuhan, kan itu namanya menyekutukan Tuhan. Apa yang menyelamatkan itu amalnya, kalau dia bergantung kepada amal. Ya. Kemudian berikutnya, bergantung kepada Allah menyebabkan hatinya tenang. Tengok
dampak positifnya kalau kita bergantung kepada Allah. Yang hatinya tenang dan tentram karena tidak merasakan merisaukan nasibnya, dia telah merasakan cukup. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Yang kedua, lenyap perasaan seorang dalam penghambaan terhadap sama manusia. Tengok kan. Yang ketiga, amal ibadahnya diterima. Nah, ini salah satu ciri amal ibadah supaya bisa diterima. Jangan bergantung bersandar kepada amal, sehingga kita bisa ikhlas. Kan salat amal diterima kan ikhlas, betul kan? Ya kalau kita bergantung bersandar kepada amal, kok sudah nggak ikhlas? Udah nggak ikhlas, mana bisa diterima amal ibadah kita? Ini amal ibadah yang diterima tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Yang keempat, nafsu lemah. Ini kalau kita bergantung kepada Allah dan terkekang, nggak berkutik nafsu itu, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, apabila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Nah, itu dia lagi dampak buruknya, ya, dampak negatifnya. Kita biasa rutin ya, wirid, habis berapa, habis sholat banyak zikir. Tiba pada suatu saat kita nggak wirid, nah itu ketinggalan wirid. Kemudian kita merasa kita jauh dari Allah, kita merasa tersisih, ya, kita merasa sudah hancur kali. Nah, itu berarti kita bergantung kepada amalan wirid kita, amal ibadah kita. Nah, itu dia dampak buruknya. Dan berikutnya, orang-orang yang sudah mengenal Allah, dalam apapun keadaan mereka tidak berkurang harapannya kepada Allah. Nah, tengok kan, baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah yang tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada rahmat dan anugerah Allah. Tengok kan kata Liman kan. Nah, dan jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmatnya sehingga kita bisa beramal. Tengok ini, orang yang bergembira karena sudah beramal nanti akan jauh, akan tidak ikhlas dirinya, akan butuh dipuji, butuh disanjung, butuh dilihat amal ibadahnya. Kalau dia bergembira karena dia sudah mengerjakan amal ibadah, ya. Tapi bergembiralah kita karena Allah mengkaruniakan kita sehingga kita bisa beramal ibadah. Karena Allah berikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa beramal ibadah. Gembiralah karena itu, jangan karena kita sudah beramal ibadah. Karena pada hakikatnya bukan kita yang berbuat amal ibadah itu, ya kan? Nah, tapi Allah. Nah, bagaimana bisa kita bergembira sedang kita yang tidak buat? Nah, itu pada hakikatnya. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini bertanda kita berpegang dan sadar kepada amal. Kalau kita berpegang kepada rahmat Allah, apapun keadaan kita akan selalu dekat kepada Allah. Tengok kan? Bergembira karena rahmat Allah, karena karunia Allah, sehingga kita bisa beramal ibadah, sehingga kita tidak ujub, tidak sombong, tidak merasa mulia, ya, kita rendah hati, ya, karena kita bisa beramal ibadah semata-mata karena rahmat Allah, karunia Allah, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, ilmu kita. Ini firman Allah, ini dalilnya. Katakanlah hanya karena merasakan karunia, rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, ya kan? Ini dia dalilnya. Dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surah Yunus ayat 59. Yang terakhir, maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan yang menggapai ridha Allah ketika terjadi kesalahan, ya, ketika tergelincir dalam dosa, dan dia tertipu dan merasa ujub, lancang, dan tidak sopan terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah, ya, merasa pantas masuk surga, merasa dan haknya harus diberikan kepada Allah, oleh Allah, kemudian merasa hebat, merasa mulia, minta dihormati. Nah, ini dia dampak buruknya. Bergantung pada nafsu, perbuatan, daya, dan kekuatannya menyebabkan seorang sengsara. Orang hamba hanya boleh bergantung kepada Allah, karunia, pertolongan, petunjuk, dan pemberian Allah. Jadi kalam hikmahnya, ya, di awal Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah
ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ketika dia terjatuh kepada maksiat dan dosa, ya, kalau dia bergantung kepada amal, maka berkurang harapannya untuk meraih ridha Allah. Sebaliknya, orang yang hanya bergantung kepada rahmat Allah, karunia Allah, bergantung kepada Allah, ketika dia jatuh ke dalam maksiat dan dosa, maka harapannya untuk meraih ridha Allah tidak akan berkurang, tetap aja stabil. Dan dia akan bangkit ketika dia jatuh ke dalam maksiat dan dosa. Dia tidak akan larut kepada maksiat dosa yang dia buat. Banyak jemaah saya tuh Ustaz, mereka larut sedih kepada dosa yang dia buat sehingga dia nggak bangkit bertobat kembali kepada Allah. Itu akibatnya karena mereka bergantung kepada amal tahajud mereka. Ketika apa yang mereka inginkan tidak tercapai, mereka putus asa. Nah, karena mereka larut sedih dalam kesedihan, ya, dalam kesengsaraan, mereka nggak bangkit, ya, kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Nah, ini akibat mereka bergantung bersandar kepada amal ibadah mereka. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada yang mau diskusikan Ustaz? Silakan. Atau mungkin tambahan dari Ustaz mungkin? Atau mungkin yang ditanyakan? Itu dibawa pulang Ustaz. Nah, nanti insya Allah minggu depan datang kemari lagi mengaji. Kemudian nanti kan jadi kayak begini dia nanti. Jadi kayak gini, buku gini nanti dijilid. Nah, kan setiap mengaji saya kasih ditumpuk banyak, lama-lama jadi 2 buku dijilid. Nah, itu dibawa pulang, diberikan, kasih ilmu itu sama istri, sama anak-anak, sama keluarga. Kewajiban kita sebagai minum Ustaz airnya tuh, Ustaz, minum airnya. Ya, silakan. Minum tuh airnya. Nggak apa-apa. Udah sandarnya di situ, biar nggak capek. Ya. Minum airnya Ustaz. Iya, betul. Jadi nggak kuat itu nggak boleh. Iya. Jadi orang seperti itu dulu pernah datang dalam ketika saya membantu tugas guru saya di pengobatan. Oh, alhamdulillah. Sekian. Apa begini. Jadi maksud saya begini. Orang yang menimpa masalah ini sepertinya tidak cukup hanya kita memberikan saran dan nasihat. Jadi sepertinya dia membutuhkan lebih dari itu. Iya. Misalnya kalau masalahnya keuangan, ya real uang yang dibantu dengan. Iya. Pernah kejadian di satu daerah, orang datang minta bantuan sama dia. Dia Ustaz, tapi dia juga wali kota. Iya. Jadi Ustaz ini dikasihnya langsung air 1.005. Kan sebenarnya dengan tinggi kajian kita. Orang minta uang bantuan malah dikasih amalan ayat 1.005. Iya. Mungkin kalau di zaman dulu luar biasa langsung orang dengan bercoba. Ketika keadaan sudah berubah zamannya,
Ya. Zaman juga makan besi. Ya. Kemudian orang pun menjadikannya sebagai isu dan gibah, perguncingan. Malah dicela orang di seluruh kota. Artinya kalau kita bawa kepada kasus seperti yang juga saya ceritakan dan saya ceritakan tadi, Ya. misalnya kita amal, kemudian ketika dia berdoa, kok nggak malu, Betul. kok masih ada masalah datang, Ya. kalau masalahnya masih ini, saya nangis-nangis kan. Jadi kalau saya lihat di sini memang katakanlah ya, kalau soal doa hal yang tidak langsung kita bisa berikan. Ya. Kalau saya datang kemari, Ustaz langsung kasih saya makan, bisa makanannya ada sama Ustaz, saya makan, saya dapat nikmat, saya dapat tenaga, kemudian kita lagi Ya. Ya. Amin. Tapi kalau macam doa, kan biasanya doa ya Allah kasihlah saya duit, kan bisa langsung dapat duit kan? Ya. Kecuali mungkin kita misalkan memang kuatlah kita dalam barangkali berhubungan dengan Allah Ta'ala itu sehingga Ya. kita minta bisa juga hadir yang kita inginkan. Jadi ending dari yang mau saya bilang ini, manajemen ini mestinya mampu menjelaskan kepada murid kita atau jemaah kita bahwa maksudnya begini, tapi kemudian hendaknya ada suatu usaha real, Action ya. ya actionnya apa? Action nyata. Ya actionnya apa? Jadi artinya apa? Kita perlu mengorganize Ya. jemaah ini, kita organize, kita bikin usaha. Kalau bahasa saya tadi, kita bikin cabang di daerah. Karena misalnya orang Tanjung Morawas, supaya jangan terlalu jauh kemari, bikin buka usaha di sana, atau bikin di rumahnya di sana, bikin pengajian di sana. Kita setting lah keadaan supaya orang yang di sana, tapi terpaksa kita repot kan. Ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau macam dulu saya itu, kalau di daerah ya tentu bukan dia yang datang ke daerah, kecuali sekali-sekali dan pas tahun sekali. Ya. Jadi di situ sudah ada petugas dakwahnya. Ada namanya manajemen badan koordinasi kesuruhan. Nah itu belum pengurus-pengurusnya. Ya. Daerah itu ada, di Medan ada, datang ke seluruh Indonesia ada, yang pengurus di daerah itu ada, seluruh Indonesia. Jadi kalau gerakan mau besar, memang yang nggak bisa nggak harus dikelola. Ilmu manajemen ini bukan ilmu yang sekedar ditulis lalu kita ajar-ajarkan, tapi bagaimana kita mampu mengaplikasikannya sehingga di dalam hatinya nggak usah ngomong aja, tapi dia bisa merasakan bahwa dalam prakteknya yang tadinya dia nggak kerja jadi punya pekerjaan. Ya. Karena cara Allah memberikan rezeki, ada satu kisah Imam Syafi'i waktu itu dia mau makan yang dimakan juga. Ya. Kebetulan Imam Malik pun nggak ada yang mau dimakan. Jadi mereka bertemu, ini kan guru dan murid. Betul. Jadi kata Imam Syafi'i, saya bekerja lah dulu, pindah saya ke pasar. Nah, iyalah, dia kan bukan pegawai negeri kan, bukan bekerja di sebuah perguruan tinggi kan. Saya cari nafkah lah dulu di pasar. Ayolah kita sama-sama berikhtiar dari nafkah. Ini ajakan Imam Syafi'i kepada Gurunya Imam Malik. Malik bilang, aku di sini saja lah, zikir dan berdoa. Insyaallah kalau Allah berkenan, aku akan dapat juga apa yang jadi keinginanku, karena memang aku sekarang ini makan begitu. Kata Imam Syafi'i, manalah bisa duduk-duduk aja, mesti kerja juga. Nah, kerja anak pula datang dari langit. Kira gitulah bahasa kita ya kan. Maka kalau begitu, biarlah aku beramal berdoa berzikir di sini. Kau pergilah ke sana kerja. Jadi
Imam Syafi'i dengan ilmu syariat yang tinggi, Imam Malik dengan ilmu hakikat yang tetap di posisi. Sampai di pasar memang alhamdulillah murah rezeki, apa yang diinginkannya dapat. Macam mana jalannya pokoknya dapat makanan, dapat apa dapat. Kira dibawanya pulang, dijumpainya lagi Imam Malik. Ditengoknya Imam Malik masih berada di